Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana metode dakwah ditinjau dari materi dakwahnya. Yang pertama, kita harus paham terlebih dahulu esensi dari pesan dakwah itu sendiri ataupun materi dakwah itu sendiri. Di materi dakwah ataupun disebut madah dakwah ini adalah pesan-pesan dakwah Islam ataupun segala sesuatu yang harus disampaikan subjek dakwah kepada objek dakwah. Jadi materi dakwah ini adalah pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan dai kepada manusia. Apa itu pesannya? Pesannya itu adalah keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam kitabullah maupun sunnah Rasulullah. Di keseluruhan ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran maupun sunnahnya. Nah, pesan-pesan yang disampaikan ini itu adalah pesan-pesan yang berisi ajaran Islam. Lalu kemudian dalam istilah komunikasi, materi dakwah ini disebut madah dakwah, atau disebut juga message ataupun pesan dalam istilah komunikasi. Nah, misalnya kalau banyak sekali misalnya buku-buku yang berisi tentang pesan dakwah. Ada misalnya 170 materi dakwah pilihan, ada materi dakwah Islam kontemporer dan lain sebagainya. Bisa kalian baca di buku. Lalu selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, maka sumber materi dakwah itu secara garis besar ada 3 macam. Yang pertama adalah dari Al-Quran, yang kedua dari Al-Hadis, dan yang ketiga dari ijtihad. Nah, kenapa dimasukkan? Karena banyak sekali misalnya pemikiran-pemikiran para ulama yang tadi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, yang terjadi misalnya masalah-masalah yang kontemporer ataupun masalah-masalah kekinian. Maka para ulama itu berhak untuk melakukan ijtihad. Nah, ijtihad ini tidak terlepas dari sumber Al-Quran dan hadis. Itu adalah sumber materi dakwah. Lalu kemudian yang selanjutnya, maka bisa diklasifikasikan materi dakwah ini secara universal. Secara keseluruhan diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama adalah berbicara tentang akidah. Nah, akidah ini berbicara tentang bagaimana nilai-nilai ketauhidan. Nah, itu adalah materi yang pertama. Yang kedua itu sebagai materi yang syariah. Syariah itu adalah bagaimana penerapan hukum-hukum dalam Islam. Nah, ini yang selanjutnya adalah akhlakul karimah. Bagaimana berperilaku dalam Islam. Itu dijelaskan dalam akhlakul karimah. Dan yang terakhir adalah muamalah. Muamalah ini bagaimana jual beli ataupun perniagaan yang diajarkan dalam Islam. Itu adalah klasifikasi materi dakwah secara universal. Itu dibagi 4. Akidah, syariah, akhlakul karimah, dan muamalah. Lalu selanjutnya, apa sih karakteristik dari materi dakwah dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran disebutkan beberapa karakteristik materi dakwah. Yang pertama adalah Islam itu sebagai agama yang fitrah. Agama yang suci, agama yang murni. Ini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Lalu yang kedua, Islam itu sebagai agama yang rasional. Di agama itu tidak hanya bersifatnya murni dan suci, agama Islam itu adalah agama yang rasional. Makanya dalam Al-Quran sini disebutkan ulul albab. Maka kita harus sebagai manusia itu harus berakal. Salah satunya disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Lalu kemudian yang ketiga, Islam itu adalah agama yang ilmiah, hikmah, dan fiqhiyah. Ilmiah itu artinya adalah berdasarkan penelitian-penelitian. Yang sekarang misalnya sudah banyak terjadi, misalnya apa yang disebutkan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu, itu sekarang bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana bumi mengelilingi matahari dan sebagainya, itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Lalu kemudian Islam itu agama yang hikmah.
yang mengajarkan hikmah, ada makna di balik segala sesuatu yang diajarkan dalam Al-Quran, yang diajarkan dalam Islam. Misalnya kenapa kita tidak boleh memakan makanan yang tidak diperbolehkan, misalnya anjing, babi, dan sebagainya. Ternyata misalnya sekarang bisa dibuktikan secara ilmiah maupun hikmahnya. Misalnya kenapa kita tidak boleh memakan babi? Karena misalnya babi itu memakan kotoran sendiri. Makanya misalnya diharamkan babi. Itu salah satunya sebagai hikmah. Lalu kemudian fikih. Agama Islam pun bersifat fikih. Ada aturan-aturan di dalamnya yang mengatur segala hajat hidup manusia. Makanya ada ilmu usul fikih. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269, Al-A'raf ayat 178, dan Al-Jumu'ah ayat 2. Itu yang ketiga. Yang keempat itu Islam agama yang argumentatif. Artinya Islam itu bersifat hujjah. Artinya ada argumentasi di dalam. Dan yang selanjutnya adalah agama yang demonstratif ataupun burhan. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa 172 dan Al-An'am ayat 83. Lalu yang kelima, Islam ini sebagai agama hati ataupun qalb. Yang kedua, agama kesadaran, penuh dengan kesadaran ataupun wildan. Dan yang terakhir itu bersifat nurani ataupun dhamir. Jadi Islam itu agama hati, agama yang penuh dengan kesadaran, dan agama yang mengedepankan nurani. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surat Qaf ayat 37, As-Su'ara 88-89, dan Ar-Ra'd ayat 70. Lalu yang selanjutnya, Islam itu sebagai agama kebebasan ataupun hurriyah. Dan agama yang kemerdekaan ataupun istiqlal. Misalnya dalam Islam sejak dulu misalnya membebaskan segala sesuatunya. Membebaskan pikiran dan sebagainya dengan batasan-batasan. Karena kebebasan itu tidak semata-mata bebas secara bebas-bebasnya. Karena kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan dalam Islam itu dibatasi. Dibatasi oleh apa? Harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan dijelaskan misalnya lewat istihad-istihad para ulama. Lalu kemudian agama Islam itu agama yang kemerdekaan, istiqlal. Sebelum PBB berdiri jauh 14 abad sebelum itu, Rasulullah misalnya mengajarkan kemerdekaan, membebaskan budak-budak belian dan sebagainya. Nah, itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 170 dan Al-Maidah ayat 107. Dan yang terakhir, karakteristik materi dakwah dalam Al-Quran ini adalah Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Bahwa Islam itu sebagai agama bagi ataupun memberikan rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi orang Islam saja, bagi yang Muslim, bagi binatang, bagi tumbuhan, dan segala sesuatu dalam alam semesta. Itu adalah karakteristik dari materi dakwah dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir, apa itu maksud pesan dalam Al-Quran tersebut sebagai sumber utama materi dakwah? Jadi maksud pesan itu sebagai apa sih? Jadi dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa pesan-pesan dakwah ini mempunyai maksud-maksud tertentu. Salah satunya dijelaskan ada 10 maksud secara garis besar. Yang pertama itu adalah menjelaskan hakikat 3 rukun dalam agama Islam. Itu iman, Islam, dan ihsan. Nah, iman di sini bisa dijadikan kalau dalam sebuah rumah dianalogikan sebagai pondasinya ataupun yang memperkokohnya. Tanpa pondasi yang kuat, maka sebuah bangunan akan hancur. Islam itu adalah bagaimana isi dari bangunan tersebut. Bermacam-macam misalnya di dalam. Ada kursi, ada meja, ada dapur, ada ruang tamu, ada ruang tidur, dan sebagainya. Yang satu sama lain itu melengkapi. Dan yang terakhir itu adalah ihsan. Kalau bisa disebutkan sebagai tasawuf. Yang melindungi sebagai atap dalam sebuah rumah. Lalu yang kedua itu adalah menjelaskan segala sesuatu yang belum diketahui manusia. Ya tadi misalnya pesan dalam Al-Quran ternyata misalnya baru kita ketahui sekarang. Misalnya yang terbaru ketika ada astronot baru pulang dari luar angkasa, dia menyatakan bahwa dia mendengar ada suara ketukan
ketukan yang seperti mengetuk pintu misalnya pesawat antariksa tersebut. Lalu kemudian dia menemukan misalnya itu adalah teori ketukan. Jadi ada misalnya bintang-bintang yang bisa mengetuk misalnya sebagainya. Ada teori ketukan. Ternyata itu sudah jelas. Jadi Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu yang belum manusia ketahui. Lalu yang ketiga itu adalah menyempurnakan aspek psikologis manusia baik secara individu, kelompok maupun masyarakat. Jadi menyempurnakan bagaimana psikologi kita sebagai individu, psikologi kita sebagai sebuah kelompok, dan psikologi kita di masyarakat ataupun sosial. Lalu yang selanjutnya adalah mereformasi kehidupan sosial masyarakat. Bagaimana Islam itu mempunyai pesan untuk mereformasi kehidupan sosial di masyarakat. Sosial politik atas dasar kesatuan nilai-nilai kedamaian dan keselamatan dalam keagamaan. Jadi bagaimana nilai-nilai yang dibangun itu adalah nilai-nilai kedamaian dan keselamatan dalam keberagamaan. Lalu yang kelima itu adalah mengokohkan keistimewaan universalitas dalam ajaran Islam. Jadi dalam ajaran Islam itu mengokohkan keistimewaan universalitas. Dalam apa? Dalam pembentukan kepribadian. Jadi dalam membentuk kepribadian seseorang itu ada sebuah keistimewaan yang bersifat universal. Melalui apa misalnya pembentukan kepribadian itu? Melalui misalnya kewajiban dan larangan. Lalu yang selanjutnya itu adalah menjelaskan hukum tentang kehidupan politik negara. Di dalam Islam itu menjelaskan tentang bagaimana hukum Islam, bagaimana kehidupan kita misalnya dalam berpolitik, dalam bernegara. Lalu selanjutnya adalah membimbing penggunaan urusan harta. Jadi bagaimana cara kita misalnya memperoleh harta, cara kita untuk mengeluarkan harta. Misalnya bagaimana tata cara misalnya untuk zakat, infak, sedekah dan sebagainya itu misalnya dijelaskan dalam Islam, dalam pesan-pesan ajaran Islam. Lalu yang selanjutnya adalah mereformasi sistem peperangan. Jadi ini sudah direformasi sistem peperangan. Tidak hanya perang itu misalnya kalau dulu ada istilah gospel glory, tidak hanya untuk misalnya kemenangan saja. Tidak hanya untuk misalnya kekayaan saja, tapi sistem peperangan itu bukan hanya untuk menguasai, tapi misalnya salah satunya untuk futuhat Islamnya, untuk menyebarkan ajaran Islam. Lalu kemudian misalnya guna untuk mewujudkan kebaikan, bahwa peperangan itu untuk mewujudkan kebaikan, bukan untuk misalnya tadi kemaslahatan umat, bukan untuk misalnya kemadaratan umat. Dan yang terakhir adalah mencegah dehumanisasi. Mencegah bagaimana tidak terjadinya kemanusiaan di dalamnya. Walaupun di dalam keadaan sistem perang tetap tadi mengedepankan dehumanisasi, mengedepankan kemanusiaan di dalamnya. Misalnya ketika dulu misalnya tidak mengusik misalnya tempat-tempat umum ataupun tempat-tempat warga, ataupun tidak menyerang anak-anak, perempuan, orang tua dan sebagainya. Itu sudah diajarkan ketika waktu zaman dulu. Dan misalnya kita tidak berperang duluan sebelum orang lain, misalnya yang mengajak perang duluan. Itu adalah sebuah reformasi sistem peperangan. Lalu kemudian menjamin kehidupan yang layak bagi hak-hak manusia, terutama misalnya wanita dalam beragama dan berbudaya. Ketika sekarang heboh misalnya diskusi tentang kesetaraan gender, umat Islam itu sudah mengajarkan 14 abad yang lalu. Rasulullah sudah mengajarkan 14 abad yang lalu bagaimana cara menghargai perempuan. Bagaimana dia misalnya kenapa dia memiliki istri yang banyak? Bukan untuk melecehkan perempuan, tapi untuk meninggikan derajat perempuan. Karena pada saat itu misalnya dengan menikahi perempuan misalnya sudah mohon maaf sudah janda itu misalnya untuk menaikkan derajatnya, karena pada saat itu perempuan yang janda itu dianggap hina oleh orang Arab pada saat itu ataupun budaya Arab pada saat itu. Lalu yang terakhir adalah membebaskan perbudakan. Bagaimana Islam sejak 14 abad yang lalu itu sudah membebaskan perbudakan. Salah satunya terkenal misalnya dengan membebaskan Bilal. Misalnya yang menjadi salah satu misalnya muadzin pertama dalam Islam. Itu adalah bagaimana inti dari pesan-pesan dakwah tersebut ataupun maksud dari pesan-pesan dakwah ini sebagai sebuah sumber utama dalam
materi dakwah ini. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa modalitas itu telah memberikan manfaat bagi kita. Sadar ataupun tidak disadari, modalitas ini memberikan manfaat bagi kita, tapi misalnya memberikan negatif di satu sisi. Maka dari itu, tujuan dakwah itu misalnya harus mengajak manusia ke jalan yang benar, itu jalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah misalnya modalitas itu misalnya bisa memberikan manfaat. Misalnya kita misalnya belajar online, bisa mengambil sisi positifnya. Tapi misalnya jangan sampai dilakukan misalnya negatifnya, banyak negatifnya juga misalnya modalitas ini. Lalu yang selanjutnya, materi dakwah harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari mad'u itu sendiri. Misalnya kondisi mad'u sedang bagaimana, ataupun situasi dakwahnya, misalnya apakah sedang genting ataupun misalnya biasa-biasa saja, harus diperhatikan agar dakwah itu dapat berhasil. Maka dari itu, materi-materi dakwah ini sangat diperlukan untuk dai. Misalnya ada beberapa buku yang membahas tentang ini, bagaimana Islam dan modalitas misalnya, dan bagaimana mengenal alam tempat umum berdasarkan situasi dan kondisi. Itu saja yang disampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.